Hai, lo kembali lagi bersama saya Ung Komedi di channel terkait Shopalog debut Enjoy. Ya guys, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Kalau jangan selesai kita bahas, saya gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Perkara, apakah betul ada tukang bakso yang hilang saat jualan bakso? Oke, dapat pertanyaan kayak gitu, aku langsung mencari infonya apakah betul ada hal tersebut. Ternyata aku dapat beritanya, infonya ya guys ya. Nah, di sini ada seseorang bernama Anto. Anto ini berdagang bakso, tapi baksonya itu bukan kayak di gerobak atau kayak diam di tempat toko itu, ruko itu bukan. Tapi Yanto ini tuh kayak dagang bakso di belakang motor. Sekarang kan zaman ya yang kayak gitu banyak gitu. Dan Anto ini berjualan bakso tidak hanya siang hari, melainkan sampai malam hari, entah dari sore ke malam atau dari pagi sampai malam. Nah, di suatu ketika Anto ini tuh hilang, tiba-tiba nggak tahu kemana di saat Anto jualan bakso. Nah, dengan hilangnya Anto, pihak kepolisian pun turun tangan mencari keberadaan Anto. Dan pihak kepolisian ya berusaha untuk melihat apakah ada CCTV di lokasi. Ternyata ada CCTV yang dimana CCTV tersebut menunjukkan bahwasannya Yanto saat itu sebelum hilang sedang meracik bakso, padahal gak ada yang beli di lokasi tersebut. Saat Yanto meracik bakso, di situ Yanto kayak berjalan aja. Yanto meninggalkan motor, gerobak bakso, sandalnya, dan terakhir racikan baksonya itu. Entah kemana Anto. Di situ di CCTV nggak terlihat ada orang yang beli padahal. Kayak pas Yanto menepi, langsung Yanto ngeladangin atau ngelayanin orang yang beli, padahal nggak ada sama sekali di CCTV orang gitu. Banyak yang mengira bahwasanya Yanto diculik. Banyak yang mengira Yanto diapa-apain. Tapi menurut CCTV yang sudah terlihat oleh pihak kepolisian, tidak ada sosok satu orang pun yang ada di lokasi. Yanto berjalan hanya sendiri saja, meninggalkan barang-barang yang tadi aku sebutkan. Ngeri gak sih? Malam-malam tuh. Nah, setelah beberapa hari menghilang, ada sekitar 2 atau 3 hari, Yanto akhirnya ditemukan di salah satu pohon gitu. Yanto di situ tiduran. Lalu Yanto ini terlihat seperti orang linglung gitu loh. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib? Aku juga kurang tahu, guys. Nah, saat ditemukan, Yanto pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat gitu untuk diperiksa, takutnya kenapa-kenapa gitu. Dan Yanto langsung diperiksa oleh pihak kepolisian, dimintai keterangan sebenarnya kamu tuh kemana gitu. Dan akhirnya ya dalam posisi linglung, Yanto menjelaskan bahwasanya ada seorang yang sudah tua mengajak Yanto gitu. Membeli awalnya, terus mengajak, tapi nggak tahu kemana gitu, bingung. Lalu di saat Yanto diajak, Yanto itu dikasih wejangan gitu, dikasih nasihat, harus bersedekah, harus kayak beramal gitu. Nah, itu yang diungkapkan Yanto. Nah, berarti mungkin saja ini ya entahlah ya, mungkin hal-hal yang seperti itu mistis lah gitu. Saat itu kondisi Yanto sangat lemah sekali. Karena apa? Karena ya gak makan itu. Iya iyalah 2 hari dong dia hilang. Dan entah hilangnya karena apa begitu. Jadi apa yang kalian tanyakan ternyata betul, ada tukang bakso di Samarinda yang hilang. Gara-gara hilangnya mungkin karena hal mistis mungkin. Ngeri sih ya kalau yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah Yanto dikembalikan ke pihak keluarganya ya oleh makhluk ya seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Jadi kita tuh harus hati-hati dimanapun kita berada, apalagi malam-malam. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, di pembahasan kedua ini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai apakah betul ada orang hilang di Cadas Pangeran. Oke, dapat pertanyaan seperti itu, aku langsung mencari infonya apakah betul di waktu-waktu ini tuh ada orang yang hilang begitu. Setelah aku cari tahu, dan ternyata memang betul guys, ada seseorang yang hilang di Cadas Pangeran. Nah, jadi siapa sih yang hilang ini? Nah, yang hilang ini bernama Yana Supriyatna.
45 tahun atau 40 tahunan lah. Warga Sukaraja, Sumedang. Nah, beberapa pekan, pihak keluarga dari Yana melaporkan ke pihak kepolisian bahwasanya Yana ini telah hilang. Nah, hilangnya ini secara misterius karena kayak hilang aja gitu, hilang kontak, gak tahu kemana. Nah, mungkin pihak keluarga ini inisiatif atau entah dengan pihak kepolisian mencari. Dan pihak keluarga menemukan satu motor yang dimana motor tersebut adalah motor yang digunakan Yana untuk bepergian tersebut. Dan posisi motor tersebut infonya ada di tebing. Dan motornya dalam posisi terkunci stangnya begitu. Nah, hingga hari Rabu, polisi, TNI, pokoknya personel-personel gabungan mencari gitu hilangnya Yana ini. Tetapi Yana belum ditemukan, guys. Dan sebelum hilang, di sini Yana sempat mengirimkan pesan suara atau voice note diduga kepada istrinya. Nah, coba kita dengar dulu voice note dari Yana ini seperti apa sih? Oke, Ya, sholat dulu di Simpang, sholat Isya. Kebetulan ada yang orang Sumedang juga, nebeng ikut sama ayah. Oke, di sini bicara bahwasanya ayah lagi jalan Sumedang, terus katanya ada yang ikut di motornya dan mau sholat dulu begitu. Nah, coba kita dengar VN yang keduanya. Aduh, Gusti. Nah, itu VN keduanya ya guys ya. Di VN kedua tersebut ada seorang pria yang menangis, terdengar seperti menangis dan berbicara bahasa Sunda. Dan ucapannya itu singkatnya kayak saya kira yang numpang itu orang gitu, istilahnya kayak gitulah. Terus ternyata bukan orang gitu. Nah, jadi clue yang diberikan hanya seperti itu, bukan suatu permintaan bantuan gitu. Maksudnya kayak, tolong, saya lagi gimana-gimana gitu kan. Bukan kayak gitu, tapi ini menangis, merengek mengenai orang yang numpang tadi nih di sini. Ya, agak janggal nih di sini ya. Oke, nah itu VM sebagai jalan atau petunjuk. Nah, kemana gitu Yana ini? Nah, by the way, di sini ada update terbaru guys. Kayak aku gak nyangka sih, kok bikin pusing gini kan. Nah, di sini untuk update terbaru, ternyata Yana sudah ditemukan guys. Nah, info awalnya Yana itu kan hilang di Cadas Pangeran. Tetapi anehnya kok Yana ditemukannya di Cirebon. Nah, ini rada-rada janggal. Ada apa sebenarnya? Gitu loh. Melansir dari unggahan Instagram dari Basarnas Jabar, pencarian Yana ini kini resmi ditutup, guys. Nah, namun mengejutkan sekali guys di sini ya. Yang awalnya Yana itu dikira orang yang hilang misterius di Cadas Pangeran gitu, yang kini ditemukan di Cirebon, ternyata merupakan tersangka tindak pidana gitu ya. Nah, dikatakan pula bahwasanya Yana ini kini sudah dibawa oleh pihak berwajib. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Update runtut dari pertama sampai kini Yana ditemukan. Jadi awalnya kita pusing, wah itu kasihan orang hilang misterius, tetapi diduganya seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Entah, yang tahu nanti ya hanya pihak kepolisian gitu yang tahu jelasnya. Nanti mungkin Yana juga dimintai keterangan pasti gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, mengenai apa yang kalian tanyakan perkara orang hilang di Cadas Pangeran. Jadi akhirnya sudah ditemukan sekarang, oke? Nah, jadi begitu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar atau DM Instagram. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, dan enjoy.